kelas 16162. Di sini saya akan berpidato tentang kuliah tatap muka atau sekolah sudah mulai tatap muka awal tahun 2021. Kemarin Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mulai mengusulkan kebijakan baru terkait belajar tatap muka untuk anak sekolah. Pemerintah berencana untuk memulai kegiatan sekolah tatap muka tahun depan. Wacana ini disampaikan oleh Menteri Pendidikan kita. Rencana ini disampaikan dalam konferensi pers secara daring Jumat tanggal 20 bulan 11 2020. Pemerintah hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, kantor wilayah, Kementerian Agama, dan untuk menentukan pemberian izin sekolah tatap muka. Kebijakan sekolah tatap muka rencana mulai berlaku pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 atau mulai Januari tahun depan. Tentu saja kebijakan ini banyak dituai atau masyarakat bersikap lain. Banyak hal yang diperhatikan untuk melakukan sekolah tatap muka. Perlu adanya strategi nasional untuk bisa memulai sekolah tatap muka. Bahkan izin dari orang tua murid atau orang tua dari mahasiswa sendiri. Ya, alasan pemerintah mengeluarkan kebijakan pembelajaran offline pada awal tahun 2021 yaitu yang pertama, satu, ancaman putus sekolah. Resiko putus sekolah saat pembelajaran online dikarenakan anak terpaksa bekerja untuk membantu keluarga menangani krisis keuangan di masa Covid. Yang kedua, kendala tumbuh kembang. Ada terjadi kesenjangan pencapaian pembelajaran akibat perbedaan akses dan kualitas selama pembelajaran jarak jauh. Yang ketiga adalah tekanan psikolog dan kekerasan rumah tangga. Banyak terjadi saat sekolah online, orang tua atau anak sering mendapatkan kekerasan dari dalam rumah tangga. Terkait kebijakan sekolah tatap muka, sejumlah kepala daerah di Indonesia memberikan berbagai tanggapan mereka. Sejumlah kepala daerah pun menyikapi dengan cara yang berbeda. Contohnya, Gubernur Daerah Istimewa Jogja, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 tegas mengatakan, kota Yogyakarta tidak akan terburu-buru. Ini kan baru didesain, tapi masuknya kan masih Februari. Kita lihat dulu resiko seperti apa, ucap Sultan. Sementara itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Jogja, pembelajaran tatap muka seluruh siswa tidak masuk seluruhnya, tapi tetap dibatasi jumlah setiap kelas maksimal 50%. Namun demikian, pihaknya akan menunggu keputusan dari pemerintah Yogyakarta. Banyak respon dari orang tua juga yang mengatakan saya nilai belum sepenuhnya karena belum menunggu izin dari orang tua. Selain itu, banyak alasan juga. Kasus di tingkat nasional mencapai 4.000 bahkan mencapai 5.000 kasus. Kalau memang belum layak dan belum berani melaksanakan pembelajaran tatap muka, ya tidak perlu dilakukan dulu. Banyak persiapan yang dilakukan beberapa daerah, yaitu contohnya seperti di Malang. Wali Kota Malang sempat mengatakan soal kegiatan belajar tatap muka di tengah pandemi. Pihaknya mengaku sudah menyiapkan anggaran untuk perlengkapan protokol kesehatan COVID-19 di sekolah. Salah satunya untuk pengadaan hand sanitizer dan termogan. Kami sudah siapkan jadi hand sanitizernya, anggaran termogan. SMK SMA sudah mulai izin. Kalau sekolahnya yang sedikit siswanya sudah mulai izin lagi. Kebijakan itu diambil setelah status Kota Malang sudah berada di zona orange. Seperti diberitahukan sebelumnya, kebijakan tersebut diambil berdasarkan keputusan bersama 4 menteri, yaitu Menteri Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, dan Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Nadiem mengatakan pemerintah memberikan kewenangan kepada pemerintah atau Pemda untuk menentukan pembelajaran tatap muka akan dimulai kapan. Kalau tanggapan dari saya sendiri sebagai mahasiswa di luar daerah Jakarta, saya
menurut saya juga pemerintah terlalu terburu-buru untuk melakukan sekolah tatap muka, yang dimana kasus di Jakarta pun semakin meningkat. Masyarakat jarang peduli terhadap angka-angka virus corona makin naik. Menurut saya agar ditunda terlebih dahulu sehabis penurunan tingkat virus corona. Jika saya menduduki menjadi Kemendikbud, saya akan mengambil kebijakan. Yang pertama, saya tidak akan memulai pembelajaran secara tatap muka dikarenakan resiko untuk tertular virus corona sangat besar walaupun di kelas cuma 50%. Tidak ada jaminan sepenuhnya. Yang kedua, saya akan mengubah metode pembelajaran online yang dimana tidak membuat beban siswa bertambah. Yang ketiga, saya akan memberikan bantuan kuota. Saran saya terhadap pemerintah, yang pertama, agar berjalannya KMB adalah pemerintah harus lebih memperhatikan kondisi ekonomi dan kesehatan mental para siswa agar tidak membuat belajar online menjadi suatu beban dikarenakan banyak tugas dan sedikit penjelasan tentang suatu tugas tersebut. Terima kasih atas pidato saya.